Manusia ini yang mempengaruhi akal pikirannya ada 4. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga lingkungan, yang keempat bacaan. Abdul Somad, yang mempengaruhi cara saya berpikir ini ada 4. Yang pertama ayah saya, yang kedua ibu saya, yang ketiga lingkungan tempat saya dibesarkan, yang ketiga apa yang saya baca. Apa yang saya baca, itulah yang berpengaruh kepada kepala saya. Maka Nabi yang pertama wahyu yang dikirimkan Allah kepadanya adalah membaca, supaya manusia dipengaruhi oleh hasil daripada bacaannya. Tapi Nabi Muhammad SAW pikirannya tidak dipengaruhi oleh 4. Kenapa? Ayah tidak mempengaruhi pikiran Nabi, karena ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Ibunya pun tidak sempat mempengaruhi pikiran Nabi, karena Nabi dibesarkan di rumah Halimatus Sa'diyah. Tak lama setelah itu dia dikembalikan kepada ibunya, lalu kemudian ibunya pun meninggal dunia saat membawanya berziarah ke kota Al-Madinah, dan saat pulang meninggal. Lalu kemudian lingkungan Nabi, peminum khamar, pemabuk, pezina, pejudi. Tapi Nabi tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga, yang keempat adalah membaca. Nabi tidak boleh membaca. Maka bacaan tidak mempengaruhi fikiran Nabi, karena Allah menjadikan tidak mampunya Nabi membaca itu sebagai wahyu. Seandainya Nabi boleh membaca, maka apa kata orang? Itu Al-Quran diambil daripada Taurat, diambil daripada Zabur, diambil daripada kitab-kitab yang ada di zaman itu. Maka kita dengan senang, dengan mudah membantah Nabi tidak boleh membaca. Siapa yang mengatakan yang tidak boleh membaca Nabi? Allah sendiri yang mengatakan Nabi tak boleh membaca. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Makna minhum maksudnya sebagaimana masyarakatnya tak boleh membaca, maka Nabi pun juga sama seperti masyarakatnya, dia tidak boleh membaca. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, maknanya kita semua disuruh membaca. Apa yang kita baca? 2. Iqra, membaca yang tertulis. Iqra, membaca yang tidak tertulis. Membaca alam semesta. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin, itu semua adalah ayat-ayat. Ada ayat yang kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi namanya. Ada ayat yang kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin, ayat al-fatihah namanya. Tapi ada ayat kauniyah, ayat semesta. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, di bumi ini ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu kenapa kamu tidak membacanya? Maka Islam datang menyuruh kita membangun dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya setakat membaca yang tertulis, yang tersurat, tapi juga kita disuruh membaca yang tersirat. Maka yang tersirat pun dapat kita baca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta diciptakan, wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit diangkat, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan, wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana bukit-bukit, gunung-gunung dijadikan sebagai pasak di atas muka bumi. Ini pun juga perlu dibaca. Membangun dengan ilmu, maka yang dalil pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapapun, apapun boleh kita baca. Bagaimana kalau ada orang ingin membaca tulisan orang kafir? Silakan baca Iqra, tapi jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca tetap dengan nama Allah. Khudz ma safa da'ma kadar. Kalau ada bacaan itu yang baik, ambil. Yang tidak baik, buang jauh-jauh. Membaca buku orang-orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama sama, silakan baca. Tapi untuk mengambilnya sebagai pengetahuan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, apakah ini halal atau haram, apakah ini boleh atau tidak boleh, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah, tengok Al-Quran. Wa ila Rasul, balikkan kepada Rasulullah, tengok sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah. Tapi ada satu lagi, al-ulama warathatul anbiya. Kalau kita tidak tahu, jangan kita baca Al-Quran, kita baca terjemah, kita fahami sendiri, kita sudah sesatkan orang banyak. Dallun mudil, sesat dan menyesatkan orang lain.